Topik kali ini kita akan membahas tentang hope. Hold on, pain ends. Kita dan saya pasti menyadari bukan bahwa akhir dari sesuatu adalah gerbang dari sesuatu yang baru. Banyak yang bilang dalam menjalani kehidupan pasti ada harapan. Harapan tentang kehidupan yang lebih baik dari keadaan yang sekarang. Kita pernah berada di titik hitam kelam kehidupan, merasa dunia tidak adil. Kekecewaan membuncah, memenuhi hati, pikiran, dan jiwa. Merasa diri ini kecil dan rapuh di antara ribuan manusia. Sebuah keputusasaan, ketakutan, mungkin secara sadar atau tidak, terucap dan menyebar terdengar oleh khalayak luas. Apakah kita sadar bahwa diri ini bisa saja menjadi virus jahat untuk orang lain? Seorang dosen saya pernah berkata bahwa tidak semua orang lemah dan tidak semua orang kuat. Atau orang yang setengah kuat dan setengah lemah. Namun apabila orang yang lemah dan orang yang terlihat kuat menebar harapan hampa, menebar keputusasaan, sepertinya sebagai malapetaka besar. Menurut saya, karena sesungguhnya orang yang berpura-pura terlihat kuat di dalam dirinya merupakan orang yang rapuh. Pada dirinya ia berkata, "Saya kuat, saya bisa." Namun terkadang kata-kata tersebut sudah tidak mampu membuat seseorang menjadi kuat lagi jika ia sudah berada di titik puncak pura-pura kuatnya. Leo juga berkata bahwa kadang orang yang terlihat kuat dari aspek fisik, ekonomi, dan pendidikannya tetapi rapuh dan loyo dari aspek kejiwaannya. Orang tersebut menutupi kerapuhan jiwanya agar orang lain tidak dapat melihatnya. Menurut saya, mungkin orang yang terlihat kuat tersebut tidak ingin dipandang lemah oleh orang lain. Maka dari itu, orang yang terlihat kuat seringkali menutupi kerapuhan jiwanya walaupun itu sulit. Sangat sulit untuk terlihat baik-baik saja di depan orang banyak. Padahal nyatanya, orang yang terlihat kuat ini sedang tidak baik-baik saja. Terkadang kita sering lupa dengan pesan Tuhan dalam kitab suci, bahwa setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan peringatan Tuhan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti biasa, kita masih suka mengabaikannya. Dalam kehidupan, kita masih sering tidak sesuai dengan perintahnya dan terus mencari rujukan yang sesuai dengan kitab suci. Dan pada dasarnya, sebuah kitab suci adalah sebagai petunjuk. Dan pada dasarnya, sebuah kitab suci adalah sebagai petunjuk dalam melakoni kehidupan. Kitab suci diibaratkan sebagai buku panduan pengoperasian handphone yang sering tidak pernah dibaca dan hanya disimpan sejak pertama kali handphone dibeli. Bahkan ketika handphone rusak pun kita tidak mencoba membetulkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku panduan. Dan buku panduan tersebut tetap tersimpan rapih pada tempatnya. Seperti halnya kitab suci yang selalu tertata rapih di rak buku kita. Karena jarang terjamah oleh tangan kita, tetapi kita meyakini dan percaya bahwa di sisi Tuhanlah kita akan kembali. Jadi, selalu ada jalan menuju cahaya. Jangan sia-siakan kesempatan, mulailah dari sekarang.